Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat dimanapun kita berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan karunia Allah sangat besar ya, dengan berbagai macam kenikmatan, hidayah, taufik, inayah, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur bahwa hidup ini adalah sementara dan hidup ini adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mengetahui kualitas kita sebagai seorang muslim yang beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pembahasan kali ini adalah masalah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu nabiyyi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa itu taubat? Kata taubat berasal dari kata taba, yang darinya terbentuk antara lain kata taubat. Pada mulanya berarti kembali. Taubat berarti memohon ampun ya, pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memuat kewajiban dan anjuran untuk bertaubat. Misalnya Allah menjelaskan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa,
Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ada beberapa hal yang harus terkumpul untuk memaknai arti taubat. Yang harus kita laksanakan, pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Apapun dosa itu, baik dosa besar, dosa kecil, semua tinggalkan. Karena itu dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, menyesali apa yang telah pernah dilakukan. Minimal ada perasaan menyesal terhadap perbuatan tersebut. Adapun kuat dan lemahnya penyesalan tergantung dari kualitas taubat itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui hinaan perbuatan dosa. Bahwa orang yang berbuat dosa itu hina, sangat hina, dan perbuatan kecil. Maka tinggalkan perbuatan dosa. Yang keempat, keinginan keras untuk tidak mengulangi lagi berbuat maksiat. Jadi harus ada keinginan keras dalam hati yang paling dalam untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Yang kelima, memperbaiki apa yang mungkin dikerjakan, seperti mengembalikan barang-barang yang diambil dan semacamnya. Atau yang punya utang dikembalikan, dan semacamnya. Yang keenam, taubat hanya boleh dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata. Jadi taubat harus ikhlas, tidak terpaksa. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat hendaknya dilakukan sebelum napas sampai ke tenggorokan, sebelum sakaratul maut. Rasul pernah menjelaskan, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama napasnya belum sampai di tenggorokan. Masih terima taubat kita. Karena kita nafasnya masih sempurna, masih normal. Kalau sudah tenggorokan sudah tidak bisa diterima tobatnya. Sudah sakaratul maut baru tobat tidak bisa. Yang kedelapan, tobat hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya atau dari arah barat. Rasul menjelaskan, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Artinya sebelum hari kiamat terjadi. Taubat itu adalah kembali, artinya jika seseorang bertaubat atas dosa yang telah dia lakukan, maka dia meninggalkan dosa tersebut, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat artinya kembali dan meninggalkan kebiasaan perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita semua harus bertobat? Jawabannya karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat membawa akibat buruk bagi pelaku. Sangat buruk bagi kita semua kalau kita berbuat dosa. Lalu beberapa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dosa. Di antaranya adalah menjauhkan dari pertolongan Allah karena Allah hanya akan menolong hambanya yang taat kepada Allah SWT. Selanjutnya adalah membuat hidup tidak berkah dan tidak berdaya guna dan tidak bermanfaat. Ini kerugian orang yang berbuat dosa, hidupnya tidak berkah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Selanjutnya membuat rusak lingkungan hidup dan penderitaan. Akan menderita orang yang berbuat dosa itu dan rusak lingkungan, akan tercemar lingkungan, akan terpengaruh dan sebagainya. Selanjutnya membuat hati menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebaikan. Jadi hati keras sehingga dinasihat pun akan sulit. Menerima kebaikan juga sulit. Nah, sehingga semakin keras, semakin membatu sehingga tidak ada yang bisa menasihati orang tersebut.
Dosa sebesar apapun dapat dihilangkan dengan cara taubat. Ya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah maha pengampun dan sifat Allah yang maha pengampun dijelaskan sendiri dalam Al-Quran. Ada beberapa nama yang menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun. Nama-nama tersebut diantaranya Al-Ghafur. Ya. Allah itu Al-Ghafur, berarti yang maha pengampun. Allah menjelaskan yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat Allah maha pengampun dan penyayang. Nama Allah selanjutnya adalah Al-Awufu. Ya, Al-Awufu, berarti yang maha pemaaf. Allah menjelaskan maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan. Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Allah juga bernama At-Tawwab. Ya, At-Tawwab berarti yang maha penerima taubat. Ya, yang maha menerima taubat. Allah menjelaskan sungguh dia Tuhan penerima taubat maha penyayang. Nah, jadi jangan ragu-ragu, kita terus minta pertolongan kepada Allah untuk bertobat kepada Allah, sehingga insya Allah Allah akan menghapus kesalahan dan dosa kita. Lalu syarat-syarat tobat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertobat agar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat yang dilakukan seketika itu juga, jadi langsung begitu berbuat dosa langsung bertobat. Itu setelah sadar bahwa ia telah berbuat dosa. Jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan dulu. Taubat hendaknya merupakan taubatan nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Selanjutnya adalah mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah, ya, maghfirah atau ampunan dari Allah SWT. Lalu mengganti kesalahan dengan kebaikan. Di samping itu ada beberapa amal ibadah yang apabila dilakukan akan menghapus dosa, melebur dosa kita. Misalnya kita berwudu, misalnya akan menghapus dosa kita. Sholat fardu, sholat Jumat akan menghapus dosa kita. Sujud dalam sholat akan menghapus dosa kita. Puasa Ramadan, sholat tarawih akan menghapus dosa kita. Ibadah haji dan umrah menghapus dosa kita. Tasbih, tahmid, takbir pada sholat menghapus dosa kita. Sabar dalam penderitaan, kita harus bersabar dengan berbagai macam cobaan ujian hidup kita. Ini juga menghapus dosa kita. Menziarahi dan mendoakan orang-orang tua kita. Ini juga akan menghapus dosa-dosa kita. Kita doakan orang tua kita, kakek nenek kita, terus para leluhur, para ulama, para kiai, para habib dan sebagainya. Kita doakan sehingga kita itu akan semakin dekat dengan Allah, diampuni dosa-dosa. Lalu apa hikmah dan keutamaan taubat? Ketahuilah bahwa tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, melainkan ada hikmah di balik perintah tersebut, termasuk perintah agar kita bertaubat kepadanya. Taubat memiliki hikmah. Jadi apa hikmah dari taubat itu? Satu adalah terhapusnya dosa. Rasul menjelaskan orang-orang yang bertobat dari dosanya seakan-akan dia tidak berdosa. Yang kedua, kejelekan akan diganti dengan kebaikan. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, membawa keberuntungan. Allah menjelaskan, adapun orang yang bertobat
dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang keempat, jalan menuju surga. Allah menjelaskan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Yang kelima, pembersihan hati. Allah menjelaskan, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Yang keenam, diberi kenikmatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mendapat kecintaan Allah. Allah menjelaskan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kita dengarkan puisi dan doa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah dan kita diampuni dosa-dosa dan kita sukses meraih taubatan nasuha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di hamparan kain yang lusuh, jiwa tertunduk dan bersimpuh, memohon ampun dari Yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang mencemari raga yang semakin rentah. Kami hanyalah setitik debu yang hina, yang rapuh dan tak luput dari khilaf serta dosa. Tersadar di dalam gelisah, setelah begitu jauh melangkah, setelah terlalu lama terlena akan kenikmatan nafsu dunia fata morgana. Mungkinkah kan mengulas dari tubuh? Kotoran-kotoran yang telah mendarah daging menjadi satu. Kami tahu tubuh yang telah terbalut dosa takkan bisa disucikan walau dengan seluas samudera. Ya Allah, apapun kehendak-Mu, kami ikhlas. Biarkan air mata ini menetes, bukan karena air mata derita. Biarkan air mata ini mengalir. Karena air mata bahagia, di sisa-sisa akhir nafas, berilah yang terbaik. Kami yakin Engkau Maha segalanya, kan terima tobat kami sebelum nyawa terlepas dari raga. Dunia dirajam durjana, ketika khilaf lenakan dosa, melukis fata morgana dunia, hilang tanpa jejak cahaya. Lumuran dosa maksiat dunia, memperkosa jasad seakan bernyawa selamanya. Lelah kaki melangkah asa, tanpa arah kehilangan rindunya. Kehinaan teramat kotor penuh nista, derai air mata pilukan sukma, dalam rasa takut akan murkanya. Ya Ilahi, hijrah hati menuju ampunan-Mu. Terimalah taubat sebelum ragaku terbujur kaku di pusaran terakhir hidupku. Ketika niat hati terasa mustahil ditepati, hari-hari pun dilalui kosong tanpa arti. Dunia berbondong-bondong memasuki ruang hati, memonopoli sukma yang tak berdaya seakan mati. Iya, aku telah mati sebelum malaikat maut bertemu, sebelum nafas yang dititipkan kembali bagai debu. Bahkan sebelum cakrawala runtuh di jantung sendu, dan mentari tak lagi khidmat di garis ufuk menikam kolbu.
Entah bekal apa yang akan ditimbang di yaumul mizan, jikalau ibadah yang diwajibkan enggan terlaksana. Bahkan panggilannya 5 kali sehari pun terabaikan. Hingga ukhrawi, tempatku dikembalikan, terlalaikan. Segera menuju sang pemurah, rasa takutkan begitu dahsyat terhadap neraka. Tapi aku tak pantas menantikan nirwana. Semoga hatiku sikap jujur dalam niat untuk berubah menggapai taubatan nasuha. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa yang memasuki rumahku dengan beriman. Dan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi kami orang yang zalim itu selain kehancuran. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan ini. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kami kesalahan-kesalahan kami, matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ya Allah, aku berdosa dengan dosa yang banyak, dan sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosaku dengan maghfirah dari sisimu. Dan berilah rahmat kepadaku, sungguh Engkau maha pengampun, maha penyayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.